Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan serta siswa-siswi SMPK Penanggung Kota Modern. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah dengan bersaat teduh. Mari kita angkat pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 18, bait pertama dan yang kedua, Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 3, bait pertama dan kedua, kami puji dengan riang. Berbalasan terambil dari Mazmur pasal 100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur untuk korban syukur.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita angkat pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 26, bait pertama. Mampirlah dengar doaku. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan masih berkenan menyapa kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 4, ayat pertama sampai dengan ayat 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah,
perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, marilah kita memperhatikan tayangan berikut ini. Yield not to temptation, for yielding is sin. Each victory will help you some other to win. Fight manfully onward, dark passions subdue. Look ever to Jesus, He will carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Saudara-saudara, versi bahasa Indonesia dari nyanyian tadi ada dalam Kidung Jemaat nomor 436. Lawanlah godaan. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa kehidupan orang yang beriman kepada Allah diwarnai bahkan dipenuhi dengan godaan. Kita digoda untuk menyimpang dari firman Allah. Kita digoda untuk memberontak kepada Allah. Bagaimana supaya kita menjadi pemenang dalam menghadapi pencobaan? Bagaimana kita bisa menjadi pemenang dalam menghadapi godaan? Marilah kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika Yesus lapar, setelah ia berpuasa 40 hari 40 malam, datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Manusia yang lapar membutuhkan
makanan. Makanan pokok dalam kehidupan orang Yahudi yaitu roti. Keberadaan roti membutuhkan proses produksi. Bulir-bulir gandum harus diolah supaya menjadi tepung. Tepung harus diolah untuk menjadi roti. Saat itu, Yesus digoda untuk mengabaikan proses yang benar dalam meraih tujuan. Saat ini, kita berada di dalam dunia yang serba cepat, makin cepat, dan super cepat. Sehingga ada kecenderungan untuk mengabaikan prosedur yang benar. Mengabaikan proses yang benar dalam meraih tujuan. Bahkan kalau perlu, manusia menghalalkan segala cara dalam meraih tujuan. Saudara-saudara, iblis membawa Yesus ke Yerusalem. Yesus dibawa ke bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Saat itu, Yesus digoda untuk mencobai Allah. Pada saat ini, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah juga digoda untuk mencobai Allah. Wahai pelajar yang beriman, cukup berdoa saja kalau mau ujian. Tidak perlu belajar. Wahai orang beriman, bila engkau sakit, cukup berdoa saja. Tidak perlu pergi ke dokter. Itu contoh perbuatan mencobai Allah. Virus SARS-CoV-2 punya mata, katanya. Ia hanya menyerang kepada orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itu, marilah kita tetap berkumpul secara fisik untuk beribadah kepada Allah. Dalam nama Yesus, corona dipatahkan. Tetapi kenyataannya terjadilah klaster rumah ibadah, klaster gedung gereja. Karena ada orang-orang yang beriman, tetapi tanpa menggunakan akal. Itulah wujud nyata mencobai Allah pada masa kini. Saudara-saudara, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dan kemegahannya. Dan ia berkata kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Waktu terus berjalan. Zaman silih berganti. Kemajuan teknologi pun terjadi. Namun, waspadalah. Penyembahan berhala ternyata tetap lestari. Penyembahan ilah lain tetaplah terjadi. Dulu ada manusia yang menyembah patung. Kini ada manusia yang memuja dan menomorsatukan uang, jabatan, hobi, kepandaian, games, kekasih, dan lain-lain.
Sehingga ada manusia yang termehek-mehek, terobsesi, menjadi mania, kecanduan, termasuk kecanduan agama. Sehingga tega melakukan tindak kekerasan kepada sesama atas nama kebenaran agama. Itulah penyembahan berhala atau penyembahan ilah lain pada masa ini. Saudara-saudara, bagaimana Yesus bisa menjadi pemenang dalam menghadapi godaan dunia ini? Karena Yesus berpegang pada firman Allah. Karena Yesus menaati firman Allah. Oleh karena itu, marilah kita berpegang teguh kepada firman Allah. Kapanpun dan dimanapun kita berada, taatilah firman Allah. Itulah yang akan membuat kita menjadi pemenang atas godaan dunia ini. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan satu hati kami berdoa bagi seluruh keluarga besar penabur Jakarta, termasuk penabur Kota Modern Tangerang. Berikanlah kesehatan, baik kepada para siswa, para guru, para karyawan non-akademik, serta seluruh anggota keluarga masing-masing. Pada saat ini kami juga berdoa bagi kesehatan mertua dari Pak Eko, ayah dan ibu Pak Paulus, ayah dan ibu Pak Wahyu, mertua Pak Albertus. Kami juga berdoa bagi pemulihan ibu mertua dari Bu Ursula, ayah dari Ibu Rita, Ibu Lili dan keluarga. Kami juga berdoa untuk orang tua dari Pak Ramadan, ibu dari Ibu Diana, pasca operasi katarak. Kami juga berdoa bagi pemulihan kesehatan Hanika dan orang tuanya, Papa dari Ivana dan Ria, serta Papa dari Dumaria. Kami percaya Tuhan hadir untuk memberikan yang terbaik kepada mereka yang sakit maupun dalam pemulihan kesehatan. Kami juga berdoa bagi persiapan dan pelaksanaan rangkaian ujian akhir para siswa kelas 9, baik ujian praktek maupun teori, ujian praktek maupun ujian sekolah. Kami percaya Tuhan menyertai seluruh siswa kelas 9. Kami juga berdoa bagi proses penerimaan siswa baru. Dengan penyertaan Tuhan, kiranya kuota yang ada bisa terpenuhi. Kami juga berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan pumping kelas 9 pada tanggal 5 Maret 2021, acara morning kelas 7 dan 8 pada tanggal 6 Maret 2021. Kami menyerahkan segala persiapan dan pelaksanaannya ke dalam penyertaan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap rezeki yang kami terima setiap hari.
di tengah resesi ekonomi karena pandemi belum juga berhenti. Mampukanlah kami menjadi saluran berkat-Mu. Tolonglah kami dalam menaati firman Tuhan, sehingga kami menjadi pemenang dalam setiap godaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyian pengutusan diambil dari Kidung Jemaat 407, bait pertama sampai bait kedua. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, untuk kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Visi misi SMPK Penabur Kota Modern. Visi: menjadi sekolah Kristen yang unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Misi: 1. Mengembangkan profesionalisme guru dan karyawan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. 2. Membentuk siswa yang takut akan Tuhan, berprestasi akademik dan non-akademik, peduli terhadap sesama dan lingkungan, serta berwawasan internasional.